menyiapkan kode tertulis yang sudah ditulis dalam kertas. Baik, selamat datang Bapak, selamat pagi, selamat datang ke klinik ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Jaya Pak ya. Iya. Saya dokter yang bertugas pada hari ini. Jadi sebelum mulai, apakah saya boleh minta identitas dari Bapak? Boleh dokter. Terima kasih Pak. Untuk nama Bapak, kalau betul siapa Pak? Yoga dokter. Ya Bapak ya. Umurnya? 18 tahun dokter. 9 tahun Pak ya. Dan ini berarti apakah Bapak sedang kuliah atau kerja Pak? Ya sedang kuliah, saya mahasiswa dokter. Sedang kuliah Pak ya. Iya. Berarti dapat saya sebutkan juga Bapak belum nikah Pak ya? Belum menikah dokter. Belum nikah Pak. Kalau betul Bapak tinggal di daerah mana Pak? Di Tabanan dokter. Tabanan Pak ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Sini apakah ada yang bisa saya bantu? Mungkin Bapak mempunyai keluhan apa yang bisa saya bantu? Saya batuk kok dokter kemudian. Baik Bapak, masalah batuk Pak ya. Iya dokter. Kalau betul batuknya sudah Bapak rasakan sejak berapa lama Pak? Seminggu yang lalu dokter. Saat ini 1 minggu yang lalu Pak ya. Iya dokter. Kira-kira lokasi batuknya dari mana Pak ya? Terasa mungkin tidak Di nyaman? tenggorokan mungkin dokter. Tenggorokan mampir di Di sini Pak ya. sakit ya. Baik, Di di tenggorokan. Baik, apakah keluhan yang Bapak rasakan ini, batuk ini terjadi setiap hari atau mungkin saat-saat tertentu saja Pak? Mungkin pagi saja atau malam saja? Setiap saat sih dokter. Setiap saat Pak ya? Ya, dimanapun. Baik, apakah keluhan ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Bapak? Mengganggu dokter, sangat mengganggu. Berarti saat kuliah juga terganggu Pak ya? Iya dokter. Sangat mengganggu. Baik, terus selanjutnya apakah keluhan yang Bapak rasakan ini bisa Bapak ceritakan bagaimana awal mulanya Pak? Mungkin dari 1 minggu lalu? Saya ada makan manis gitu atau makan coklat, kemudian langsung batuk-batuk setelah itu. Oh, baik. Sampai sekarang apakah yang Bapak rasakan batuk semakin parah atau sudah membaik? Kebetulan semakin keras dokter. Semakin keras Pak ya? Baik, apakah ada faktor-faktor mungkin yang memperberat atau memperingan dari keluhan batuk Bapak? Kalau memperingan mungkin tidur aja sih dokter, istirahat. Hmm. Untuk memperberat, ya karena saya minum manis lagi dokter. Oh, Setelah oke. es teh manis seperti itu. Kan minum manis Pak ya? Iya. Baik, mungkin itu merupakan faktor pemicu. Dan selanjutnya apakah Bapak mempunyai keluhan-keluhan lain mungkin di luar dari batuk? Tidak ada dokter. Tidak ada Pak ya, berarti normal Pak ya, sehat, baik. Dan mungkin selanjutnya saya akan bertanya sedikit lebih privasi Pak ya. Iya dokter. Jadi tetap tenang saja, kerahasiaan akan tetap saya jamin Pak ya. Iya dokter. Baik, apakah sebelumnya Bapak mempunyai riwayat penyakit yang mungkin serupa atau di luar itu? Tidak dokter. Tidak di luar Tidak ya? sama sekali. Karena itu tidak ada. Untuk mungkin di keluarga mungkin Bapak mempunyai rekan-rekan saudara ataupun ayah ibu yang punya keluhan batuk sama atau mungkin keluhan lain? Nggak ada dokter. Tidak ada juga Pak ya. Baik, apakah dalam lingkungan sosial Bapak mungkin Bapak tinggal dalam lingkungan yang sehat, termasuk sehat? Bagaimana kondisi ventilasi rumah? Apakah Bapak tinggal di tempat yang termasuk padat? Saya rajin sih bersihin di rumah dokter. Ya cukup padat, tapi ventilasinya bagus kok dokter, banyak Oh. ada. Berarti dapat saya disimpulkan bahwa Bapak tinggal di daerah yang termasuk sehat Pak ya? Iya dokter. Yang tempatnya ventilasi rumah bagus. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sayangkan. Di sini dapat saya simpulkan bahwa untuk mengetahui keluhan selanjutnya, mengetahui penanganan selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pernafasan Pak ya. Iya dokter. Dalam pemeriksaan istilah itu namanya pemeriksaan respiratori. Iya dokter. Di mana dalam pemeriksaan tersebut akan terdiri dari 4 pemeriksaan, ya Pak ya. Itu ada yang namanya pemeriksaan inspeksi atau penglihatan, Iya dokter. kemudian ada palpasi atau penekanan, perkusi atau pengetukan, dan juga ada yang namanya auskultasi atau saya menggunakan stetoskop mendengar suara makhluk Pak ya. Iya dokter. Dan masing-masing dari 4 pemeriksaan ini akan saya periksa di bagian dinding dada depan Bapak serta yang di belakang Pak ya. Iya dokter. Mungkin nanti akan saya mulai bagian belakang Bapak lihat, Iya dokter. bagian dada bagian belakang. Baik, selanjutnya Bapak silakan ke ruang pemeriksaan. Iya dokter. Dan saya minta tolong untuk membuka bajunya Pak ya. Iya. Nanti akan saya bisa sampai saya memegang tangan dulu Pak ya. Iya dokter. Terima kasih Pak. Baik, di sini merupakan kertas yang saya gunakan, bertuliskan kode JAX ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas kerjasamanya sudah membuka baju. Di sini saya akan mulai pemeriksaan Pak ya, pemeriksaan pernafasan. Jadi yang pertama saya akan periksa itu bagian belakang punggung Bapak, tepatnya bagian dinding dada bagian belakang. Saya mohon Bapak duduk dan menghadap ke belakang Pak ya. Iya dokter. Baik, terima kasih Bapak.
Kita akan mulai pemeriksaan yang pertama, yaitu penglihatan. Ini saya akan melakukan 2 metode untuk penglihatan dalam keadaan statis dan juga dinamis, Pak ya. Ini saya mohonkan Bapak untuk duduk dalam keadaan tegak dan relax saja, Pak ya. Saya mulai, Pak. Baik, dari yang saya periksa barusan, saya dapatkan bahwa bentuk dada Bapak bagian belakang simetris, Pak ya, antara kiri dan kanan. Dan tidak ada kelainan berupa lesi, massa ataupun deformitas, Pak ya. Nah, kita lanjut dengan dinamis. Saya mohon Bapak untuk bernafas secara normal, Pak ya. Kita mulai. Baik, bisa tarik nafas lagi, Pak. Baik, di sini saya dapatkan bahwa pengembangan dengan nada bagian kiri dan kanan Bapak keduanya simetris, Pak ya, sama. Saya tidak bernafas mengembang secara bersamaan dan tidak ada ketambahan, ya. Dan juga tidak ada yang namanya deformitas, retraksi di dada bagian belakang, Pak ya. Yang lanjut ke pemeriksaan yang selanjutnya itu penekanan. Saya mohon maaf jika Bapak merasa tidak nyaman, saya akan menekan pada titik tertentu. Jika Bapak merasa nyeri, mohon beritahukan pada saya, Pak ya. Terima kasih, saya mulai. Baik, Pak, dari pemeriksaan saya lakukan di sini, apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak, dokter. Baik, karena tidak merasakan nyeri, saya dapat simpulkan bahwa tidak dapat nyeri tekan dan juga tidak dapat daya massa ataupun membengkakkan dan juga patah tulang, Pak ya. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan pengembangan dinding dada. Ini sekiranya saya akan meletakkan ibu jari saya keduanya di sekitar kosa 10, Pak ya, dan 4 jari saya di lateral. Jadi mohon maaf, Pak ya, saya akan sedikit mencubit. Mohon maaf jika saya tidak nyaman. Jika saya akan mulai, mohon maaf menafas secara dalam, Pak ya. Saya akan mulai, Pak. Baik, terima kasih. Dari pemeriksaan tersebut saya dapatkan bahwa pengembangan dinding dada bagian kiri dan kanan Bapak itu sama, Pak ya. Mengembang secara bersamaan dan tidak ada keterlambatan. Itu merupakan hal normal. Kita lanjut ke pemeriksaan frequency taktil, ya, Pak. Pemeriksaan ini bernama pemeriksaan frequency taktil untuk mengetahui getaran-getaran saat Bapak berbicara, Pak ya. Saya akan meletakkan telapak tangan saya, Pak ya, di atas kepala. Memeriksa menggunakan massa jari. Saya mohonkan jika saya menyuruh Bapak mulai, saya mohonkan untuk mengatakan angka 99, Pak ya. Saya akan mulai, Pak. 99. Lagi, Pak. 99. Lagi, Pak. 99. Lagi, Pak. 99. Baik, dari pemeriksaan tersebut saya dapatkan bahwa demikian suatu getaran bagian atas Bapak, ini bagian belakang ini lebih terasa, Pak ya, turun meningkat, dan semakin bawah semakin menurun. Serta jika dibandingkan antara bagian kiri dan kanan ini dada belakang Bapak ini lebih terasa di bagian kanan, Pak ya, atau sekitar di paru-paru kanan. Merupakan hal normal. Kita lanjut ke pemeriksaan pengetukan, Pak ya, atau tubusi. Di sini saya akan mengetuk beberapa titik tertentu. Mohon maaf jika Bapak tidak merasa nyaman. Pemeriksaan ini untuk mengetahui jenis suara yang dihasilkan, Pak ya. Saya mulai, Pak. Baik, dapat saya simpulkan bahwa jenis suara yang dihasilkan itu dari arah sonor ke duduk, Pak ya. Dari atas itu sonor dan semakin bawah semakin duduk. Karena di atas itu terdapat organ pernafasan, sedangkan di bawah itu semakin banyak terdapat organ pencernaan, Pak ya. Baik, untuk pemeriksaan di bagian dinding dada belakang Bapak sudah selesai. Kita akan lanjut ke bagian depan, Pak ya. Dimulai Bapak untuk tidur dalam keadaan terlentang dengan kepala di sebelah sini, Pak ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Kita akan mulai lagi sama seperti sebelumnya, Pak ya. Dapatkan pemeriksaan sama, hanya berbeda nanti dalam pemeriksaan mengaturkan. Ini saya akan melihat dinding dada bagian depan Bapak. Saya mohon Bapak bernafas secara normal, Pak ya. Jadi tetap relax saja. Oke, statis yang mulai. Baik, di sini saya dapatkan bahwa bentuk dada Bapak bagian depan simetris, Pak ya. Serta dada kanan berupa lesi, massa ataupun deformitas. Kita akan lanjut dalam pemeriksaan dinamis. Di sini saya akan menunggu dalam waktu 1 menit, ya. Jadi Bapak dimohonkan untuk tetap relax dan bernafas secara normal, Pak.
Baik, terima kasih Pak. Setelah saya melakukan pesanan kurang lebih sebelumnya Pak ya, Iya dokter. ini saya dapatkan untuk frekuensi nafas Bapak itu normal Pak ya, bisa di angka 18 kali per menit dengan irama yang teratur, serta usaha dan kedalaman nafas Bapak itu normal juga Pak ya. Sini juga saya dapatkan tidak adanya gerakan-gerakan di luar yang tidak diinginkan Pak ya, serta pengembangan dinding dada bagian kiri dan kanan saat nafas itu bersecara bersamaan. Nah, itu merupakan hal normal Pak ya. Sudah bagus. Kita akan lanjut ke pesanan penekanan. Mas seperti sebelumnya, saya akan melakukan penekanan terlebih dahulu. Jika Bapak merasakan nyeri, memberitahukan pada saya Pak ya. Saya mulai Pak ya, permisi. Baik, dari yang saya lakukan, saya dapatkan apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak dokter. Baik, karena tidak merasakan nyeri, saya dapatkan tidak dapat nyeri tekan, dan juga tidak terdapat pembengkakan dan juga fraktur Bapak atau tulang patah tulang bagian depan ini. Kita akan lanjut ke misalnya pengembangan dinding dada sama seperti sebelumnya. Ini saya akan letakkan ibu jari saya kurang lebih di posisi 10 Pak ya, dan juga 4 jari saya di lateral. Mohon maaf saya sedikit mencubit Pak ya. Mohon jika ada usaha tidak nyaman. Jika saya kata mulai, mohon Bapak bernafas dalam Pak ya. Kan mulai Pak. Baik, terima kasih. Dalam usaha tersebut saya dapatkan bahwa pengembangan dinding dada Bapak bagian kiri dan kanan itu sama Pak ya. Tidak terdapat ada keterlambatan. Semuanya berkembang secara bersamaan Pak ya. Berkembang dengan normal. Kita akan lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu misalnya kreativitas stabil Pak ya. Jadi dalam pemeriksaan kreativitas stabil ini saya akan memeriksa di sekitar bagian interskapula Pak ya, menggunakan telapak tangan saya, dan kemudian saya akan memeriksa menggunakan basal jari Pak ya. Kemudian jika saya mengatakan mulai, mohon Bapak mengatakan angka 99 Pak ya. Saya akan dimulai Pak. 69. Lagi Pak. 99. Lagi Pak. 99. Baik. Ini saya dapatkan bahwa primitus atau getaran bagian atas Bapak, bagian dinding atas ini lebih terasa Pak ya, meningkat, dan semakin ke bawah itu semakin turun. Dan jika saya bandingkan di antara kiri dan kanan dada Bapak, lebih terasa di bagian kanan Pak ya. Itu merupakan hal normal. Kita akan lanjut ke pemeriksaan perkusi untuk menentukan. Jadi dalam pemeriksaan ini saya akan menentukan titik tertentu untuk mengetahui jenis suara yang dihasilkan. Mohon maaf jika saya tidak nyaman Pak ya. Saya mulai. Dari pemeriksaan tersebut saya dapatkan bahwa jenis suara itu dari atas ke bawah itu dari jenis suara sonal itu Pak ya. Sonal karena terdapat di atasnya terdapat organ pernafasan, sedangkan di bawah itu terdapat banyak organ pencernaan Pak ya. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, peletakan yang selanjutnya. Ini berbeda dari yang sebelumnya Pak ya. Saya akan menentukan batas paru dan jantung, kemudian batas paru dan hati Pak ya. Ini saya akan mulai memeriksa di sekitar interkostal kedua Pak ya. Interkostal kedua di linea sternalis kiri gimana Pak? Linea sternalis sinistra. Di sini saya mulai Pak ya, mohon maaf jika tidak nyaman. Ini yang di interkostal kedua saya juga. Nah, yang saya dapatkan bahwa batas jantungnya itu terletak di mulai di slide ketiga Pak ya, dan sampai ke slide kelima, kemudian slide ke-6 itu terjadi perubahan suara Pak ya. Kita sebutkan bahwa jantung Bapak terletak di antara slide ketiga sampai slide kelima. Kita lanjut pemeriksaan batas paru dan hati Bapak. Masih sebelumnya di sekitar slide kedua Pak ya. Kemudian di bagian namanya linea metapicularis Pak ya. Nah, ini saya akan mulai Pak di sini.
Baik, makasih Pak. Di sini saya dapatkan bahwa perubahan suara itu terjadi di selaga ke-9 Pak ya. Jadi menunjukkan bahwa batas paru-paru dan hati Bapak di sekitar selaga ke-9 itu merupakan hal normal Pak ya. Iya dokter. Kita akan lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan mendengarkan menggunakan stetoskop Pak ya. Iya dokter. Karena pemeriksaan pembentukan sudah selesai. Mari sebelumnya saya akan mendengarkan menggunakan stetoskop saya bagian namanya membran. Jadi saya mohonkan Bapak untuk bernapas secara dalam Pak ya. Iya dokter. Saya mulai Pak. Napas secara dalam Pak. Baik. Lagi. Baik. Lagi Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Baik. Lagi Pak. Lagi Pak. Baik. Lagi Pak. Baik. Lagi Pak. Sekarang nafas lagi. Baik. Lagi Pak. Baik. Sekali lagi Pak. Baik. Baik, dari pesan tersebut ini saya dapatkan bahwa ini suara yang dihasilkan itu merupakan suara bronko vesikular Pak ya. Iya dokter. Yang artinya suara udara masuk dan keluar itu sama, serta tidak ada suara-suara tambahan di luar suara tersebut berupa kelainan suara seperti mungkin istilahnya wheezing atau masih tidak Pak ya. Iya dokter. Baik, seluruh pemeriksaan sudah saya lakukan. Untuk kesimpulan saya akan katakan di meja pemeriksaan Pak ya. Iya dokter. Jadi Bapak silakan untuk menggunakan baju kembali dan menuju ke meja pemeriksaan Pak ya. Baik dokter. Terima kasih Pak. Baik, mohon menunggu Pak ya. Saya akan mencoba saya dulu. Baik, terima kasih tadi Pak sudah mau bicara sama dalam pemeriksaan. Iya dokter. Baik, dapat saya simpulkan untuk pemeriksaan bagian dinding belakang Bapak ya. Untuk inspeksi tadi itu normal Pak ya, baik statis maupun dinamis. Untuk yang kedua, bagian penekanan juga untuk palpasi itu normal juga Pak ya. Iya dokter. Untuk yang ketiga, bagian pengecekan dengan dinding belakang Bapak itu juga normal Pak ya. Iya dokter. Serta yang terakhir juga mendengarkan menggunakan stetoskop, dapat saya simpulkan bahwa suara juga normal Pak ya, itu suara tadi logo vesikular istilahnya. Iya dokter. Yaitu untuk yang bagian belakang, kemudian yang bagian depan sama juga Pak ya, untuk inspeksi yang statis dan dinamis atau pengendalian statis dan dinamis normal Pak ya. Yang kedua, penekanan juga normal Pak ya, sama seperti sebelumnya untuk urutannya. Iya dokter. Yang ketiga tadi untuk pengetukan kan berbeda dari yang belakang Pak ya. Iya dokter. Saya dapatkan pengetukan yang umum normal. Yang untuk batas jantung dan paru-paru serta batas paru-paru dan hati itu juga normal Pak ya. Iya dokter. Terletak di tempat yang seharusnya normal. Untuk yang keempat itu menggunakan stetoskop juga sama Pak ya. Iya dokter. Ini suara yang dihasilkan juga sama. Jadi dapat saya simpulkan untuk pemeriksaan pernafasan ini normal-normal saja Pak ya, tidak ada kelainan-kelainan yang lainnya. Iya. Namun karena tadi keluhan Bapak menyampaikan Bapak memesan batuk, mungkin untuk diagnosis sementaranya itu saya simpulkan bahwa Bapak mengalami iritasi Pak ya, di bagian saluran pernafasan atas, mungkin di sekitar tenggorokan Pak ya, mengalami iritasi. Selanjutnya saya akan memberikan resep obat Pak ya, beberapa obat untuk diminum sementara, dan juga jika dalam beberapa hari ke depan, mungkin di atas 3 hari Bapak merasakan batuknya tidak sembuh atau semakin parah, Bapak dapat datang sini lagi. Saya akan berikan surat rujukan untuk ke spesialis penyakit dalam Pak ya. Iya dokter. Baik. Apakah ada yang ditanyakan kembali Pak? Tidak ada dokter. Baik, Bapak silakan keluar sambil menunggu surat untuk obatnya Pak ya. Iya dokter. Baik, apakah ada yang ingin dibantu kembali? Nggak ada dokter. Tidak Pak ya. Baik, dari pesan sudah saya lakukan. Terima kasih sudah kesini Pak. Semoga cepat sembuh. Baik dokter. Jaga kesehatannya terus Pak ya. Iya dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter.